Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki perkenalan, kami akan mempresentasikan topik dari tugas e-bisnis bertemakan analisis dan perancangan aplikasi e-bisnis pada konter mitra seluler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Raffi Ardiansyah dengan NIM A12 2022068887. Kenalkan, nama saya Antonius Bayu Kurniawan dengan NIM A12 2022 06884. Saya Bisma Duta Satria dengan NIM A12 2022 06891. Latar belakang. Proses bisnis pengembangan konter pulsa dari manual ke modern dapat dimotivasi oleh peningkatan efisiensi, akurasi, dan skala operasional. Dengan mengadopsi solusi teknologi, bisnis konter pulsa dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, meminimalkan kesalahan manusia, dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Keseluruhan, transformasi dari manual ke modern dalam bisnis pengembangan konter pulsa mencerminkan adaptasi terhadap tuntunan pasar dan teknologi yang terus berkembang. Tujuan Tujuan pengembangan proyek aplikasi e-bisnis konter pulsa mitra seluler adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis konter pulsa. Dengan adanya aplikasi ini, para pemilik konter pulsa dapat melakukan berbagai transaksi secara online, mulai dari penjualan pulsa, paket data, token listrik, voucher game, hingga pembayaran tagihan. Sangat. Berdasarkan tujuan, maka terdapat beberapa manfaat, yaitu satu, sistem aplikasi bisnis yang efektif dapat membuka saluran penjualan baru, meningkatkan daya jangkau, dan mendatangkan pelanggan baru. Dua, kemampuan untuk dengan cepat memperbarui informasi produk, harga, dan promosi melalui sistem e-bisnis memberikan fleksibilitas yang besar dalam menjawab perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Tiga, dengan adanya sistem online berbasis aplikasi ini dapat meningkatkan produk penjualan serta sebagai penunjang efektivitas kerja sebagai media informasi konter mitra seluler agar para pelanggan dapat melakukan transaksi pemesanan online. Empat, aplikasi e-bisnis konter pulsa dapat memberi informasi yang lengkap kepada pelanggan seperti harga pulsa, paket data, token listrik, voucher game, hingga pembayaran tagihan. Hal ini memudahkan pelanggan untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Analisa masalah diagram fishbone. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini, penulis menggunakan diagram fishbone dikarenakan dapat mempengaruhi terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem yang adaptable dan selaras dengan strategi bisnis. Hasil analisa diagram fishbone tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, manusia, keterampilan karyawan mungkin tidak memadai untuk menggunakan sistem penjualan secara digital serta tidak ada cukup tenaga tenaga kerja untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua, material, ketersediaan dan kualitas perangkat keras dan lunak untuk sistem penjualan secara digital tidak tersedia dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Tiga, metode, ketetapan dan efektivitas pengembangan yang digunakan tidak akurat atau efektif serta tidak sesuai kebutuhan. Empat, lingkungan. Lingkungan kerja mungkin tidak mendukung penggunaan sistem penjualan secara digital dan adanya kebijakan perusahaan serta regulasi pemerintah juga dapat menghambat penggunaan sistem penjualan secara digital. Penjualan secara offline di konter mitra seluler. Satu, pelanggan mengajukan permintaan produk. Pelanggan dapat mengajukan layanan secara lisan atau tertulis. Dua, petugas konter meminta informasi. Petugas konter perlu meminta informasi kepada pelanggan untuk memproses permintaan. Tiga, pelanggan melakukan pembayaran.
Sebelum masuk ke tahap pemrosesan, diharapkan pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya penipuan. 4. Petugas memproses pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran oleh pelanggan, petugas segera memproses permintaan produk dari pelanggan menggunakan komputer. 5. Penotaan. Setelah pesanan berhasil, maka petugas menyiapkan nota sebagai tanda bukti pembayaran yang nantinya akan diserahkan ke pelanggan dan sebagai bahan rekap laporan kepada pemilik usaha. Bisnis jual beli yang dilakukan melalui aplikasi adalah sebagai berikut. 1. Pelanggan membuka aplikasi mitra seluler. 2. Pelanggan melakukan login dengan memasukkan nomor telepon dan nama pribadi. 3. Pelanggan memilih produk. 4. Sistem akan mengecek produk dan menginput data pelanggan ke dalam database. 5. Setelah memilih produk, pelanggan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia. 6. Sistem akan mengkonfirmasi pembayaran jika pembayaran telah diterima dan akan otomatis terinput dalam database. 7. Setelah pembayaran dikonfirmasi, database akan mencetak invoice yang berisi bukti pembayaran. 8. Invoice akan dikirim ke pelanggan sebagai tanda bukti pembayaran dan ke pemilik sebagai rekap laporan penjualan. Konteks diagram. Pada diagram di atas dapat dilihat bahwa sistem penjualan toko pulsa dan kuota ini melibatkan 4 external entity, yaitu supplier, pegawai, pemilik, dan pelanggan. Penjelasan secara singkat dari diagram di atas adalah supplier akan menawarkan barang pada sistem, lalu sistem akan memberikan daftar barang apa saja yang akan dibeli, kemudian pelanggan akan membeli barang. Semua transaksi yang dilakukan baik antara supplier maupun pelanggan akan dicatat oleh pegawai. Selanjutnya, sistem akan memberikan laporan keuangan dan stok barang kepada pemilik. Alur dari diagram flow dokumen di atas adalah sebagai berikut. 1. Proses pengecekan stok barang. Proses ini dimulai dengan pegawai melakukan pengecekan stok barang. Pegawai akan memeriksa data stok barang, termasuk jumlah barang, harga barang, dan tanggal kadaluarsa barang. Jika terdapat barang yang stoknya kurang atau sudah kadaluarsa, maka pegawai akan melakukan pemesanan barang kepada pemasok. 2. Proses transaksi penjualan. Proses ini dimulai dengan pelanggan melakukan pembelian barang. Pelanggan akan memberikan informasi barang yang ingin dibeli, termasuk jumlah barang dan harga barang. Pegawai akan mencatat transaksi penjualan dan menerima pembayaran dari pelanggan. 3. Proses pembuatan laporan. Proses ini dimulai dengan pegawai membuat laporan penjualan dan laporan stok barang. Laporan penjualan berisi informasi tentang transaksi penjualan yang terjadi, termasuk tanggal transaksi, jenis barang, jumlah barang, harga barang, dan total harga. Laporan stok barang berisi informasi tentang stok barang yang ada, termasuk jumlah barang, harga barang, dan jumlah kadaluarsa barang. Desain arsitektur e-bisnis. 1. Akses kontrol dan security. Fungsi ini mengatur akses pengguna ke sistem, termasuk pengguna internal dan pengguna eksternal. Akses kontrol dapat dilakukan berdasarkan peran pengguna, seperti admin, kasir, atau pelanggan. Keamanan sistem juga perlu dijaga dengan baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau peretasan. Alur prosesnya. Pertama, pengguna melakukan login ke sistem dengan memasukkan data, nama pribadi, dan nomor telepon. Yang selanjutnya, sistem memeriksa izin akses pengguna. Ketiga, jika izin akses pengguna valid, maka pengguna dapat masuk ke sistem. 4. Jika izin akses pengguna tidak valid, maka pengguna akan ditolak masuk ke sistem. 2. Profiling dan personalizing. Fungsi ini mengumpulkan data pengguna untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Data yang dikumpulkan dapat berupa data demografi, data transaksi, atau data perilaku pengguna. Data ini kemudian digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna, seperti memberikan rekomendasi produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Alur prosesnya, yang pertama,
Sistem mengumpulkan data pengguna dari berbagai sumber seperti saat pengguna melakukan login, melakukan transaksi, atau berinteraksi dengan sistem. Kedua, sistem menggunakan data pengguna untuk membangun profil pengguna. Yang ketiga, sistem menggunakan profil pengguna untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna. Selanjutnya ada search management. Fungsi ini memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Sistem menyediakan fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci, kategori, atau kriteria lainnya. Alur prosesnya yaitu pengguna memasukkan kata kunci dan kriteria pencarian ke dalam sistem. Sistem mencari informasi yang sesuai dengan kata kunci, yaitu kriteria pencarian tersebut. Sistem menampilkan hasil pencarian kepada pengguna. Konten manajemen isi. Fungsi ini mengelola konten yang terdapat pada sistem seperti produk, layanan, atau informasi lainnya. Konten ini dapat dikelola oleh administrator sistem atau oleh pengguna tertentu. Alur prosesnya, administrator sistem atau pengguna tertentu menambahkan, mengubah, atau menghapus konten. Dua, sistem menyimpan perubahan konten. Tiga, konten yang telah diubah akan ditampilkan kepada pengguna. Yang kelima ada konten manajemen katalog. Fungsi ini mengelola katalog produk atau layanan yang berada di konter mitra seluler. Katalog ini dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam memilih produk atau layanan yang ingin mereka beli. Alur prosesnya, satu, administrator sistem menambah, mengubah dan atau menghapus produk atau layanan ke dalam katalog. Yang kedua, sistem menyimpan perubahan katalog. Yang ketiga, katalog yang telah diubah akan ditampilkan kepada pengguna. Yang keenam, workflow management. Fungsi ini mengatur alur kerja proses bisnis yang terjadi di konter mitra seluler. Alur kerja ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan dengan lancar dan efisien. Alur prosesnya, yang pertama, administrator sistem membuat alur kerja proses bisnis. Kedua, alur kerja disimpan di sistem. Tiga, sistem menjalankan alur kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, ada payment. Fungsi ini mengelola proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Sistem dapat menerima berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit atau e-wallet. Alur prosesnya, pelanggan memilih metode pembayaran yang ingin mereka gunakan. Sistem memproses pembayaran tersebut. Kemudian, sistem mengirim bukti pembayaran kepada pelanggan. Event notification. Fungsi ini mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang berbagai peristiwa yang terjadi, seperti adanya promo baru, perubahan harga, atau penurunan layanan. Notifikasi ini dapat dikirimkan melalui berbagai media seperti SMS, email, atau push notification. Alur prosesnya, sistem mendeteksi terjadinya peristiwa baru, sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna yang telah terdaftar. 9. Collaboration and trading. Collaboration adalah proses berkolaborasi dan berbagi informasi dengan pengguna lain. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti forum, blog, media sosial, chatting, atau video conference. Sedangkan trading adalah proses jual beli pulsa dan produk atau layanan lainnya. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti marketplace, pemesanan online, atau langsung ke counter mitra seluler. Alur prosesnya, pengguna saling berbagi informasi tentang promo, diskon, atau informasi lainnya. Pengguna membeli pulsa dari pengguna lain atau dari counter mitra seluler. Desain interface. Di sini ada halaman login. Pada halaman login, user dimintai username dan password. Dan bagi yang belum terdaftar, mendaftar terlebih dahulu dengan mencantumkan berbagai data pribadi yang diminta oleh sistem. Yang kedua ada
Halaman beranda, laman beranda berisikan informasi tentang keterangan pulsa, menu transfer, menu isi saldo, pindai, dan histori riwayat pembelian produk. Di laman ini juga mencakup informasi seputar promo yang berlangsung dan banyak menu pilihan. Halaman menu. Di laman ini juga terdapat menu pengisian voucher data dari berbagai merek provider, pengisian e-wallet, dan bayar tagihan listrik, BPJS, maupun tagihan WiFi. Halaman operator. Pada halaman ini dikhususkan untuk yang memakai provider Bayu untuk pengisian pulsa dengan menuliskan nomor kartu pada kolom yang tersedia dan memilih opsi produk yang diinginkan. Halaman mengisi pulsa reguler. Pengisian pulsa reguler dapat dilakukan pada kolom ini dengan menuliskan nomor kartu pada kolom terlebih dahulu, dan selanjutnya produk akan muncul otomatis menyesuaikan nomor provider yang ditulis tadi. Halaman pengisian paketan. Di bagian laman ini, konsumen dapat mengisi berbagai paket seperti paket internet, paket telepon, dan paket SMS dengan memasukkan nomor yang dituju terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan produk. Mute. Selanjutnya ada halaman pulsa transfer. Di laman ini kita dapat mentransfer pulsa kepada orang lain dengan mengisi kolom dengan nomor yang kita tuju, dengan catatan saldo yang kita miliki cukup untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada halaman pengisian token PLN. Di laman ini kita dapat mengisi token PLN dengan memasukkan ID PLN yang akan diisi, kemudian memilih nominal yang telah tersedia. Halaman top up game. Di laman ini terdapat berbagai pilihan top up game seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan lain-lain. Dengan memasukkan ID dan memilih game yang akan di top up, kemudian pilih nominal yang diinginkan. Selanjutnya, halaman pembukuan. Pada laman pembukuan ini berisi total harian dengan menampilkan laba bersih, penjualan, modal, piutang saldo, piutang penjualan, nomor tersimpan, dan pelanggan. Halaman inbox. Di laman inbox ini pelanggan bisa menanyakan perihal sesuatu atau konsultasi permasalahan jika ada kendala yang dialami kepada admin. Halaman akun. Pada tampilan halaman akun, tersedia layanan yang dapat dihubungi melalui WhatsApp, Telegram, serta bisa memberi rating di Play Store. Pada bagian informasi, terdapat harga produk, nomor terdaftar, kontak tersimpan. Tersedia juga official website, kebijakan privasi, dan jika ingin mendaftar menjadi agen dapat melalui bagian pendaftaran kemitraan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aplikasi pada konter mitra seluler dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Aplikasi ini dapat membantu konter untuk mengelola stok barang dan transaksi secara lebih mudah dan efisien, meningkatkan layanan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini adalah yang pertama fokus pada kebutuhan pengguna. Aplikasi harus dirancang dengan fokus pada kebutuhan pengguna, baik itu pengguna maupun karyawan. Yang kedua ada fleksibel dan dapat disesuaikan. Aplikasi harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berbeda-beda. Yang ketiga, aman dan terpercaya. Aplikasi harus memiliki keamanan yang tinggi untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami dengan tema analisis dan perancangan aplikasi e-bisnis pada mitra seluler. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.